Pengennya apa? Ini berhubung ustadznya itu ustadz masih muda, ternyata wanita tadi pengennya, ya ustadz tolong nikahi saya. Nah itu kan repot lagi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shallallahul adzim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Kamis hari ini bisa bermuajahah dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu sekalian yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dirahmati oleh Allah, baik dirinya, keluarganya, juga termasuk sanak saudara yang lain, baik jauh maupun dekat. Kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah materi hari ini terkait lapis-lapis hukum Islam yang sebenarnya ini belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Kalau kita berbicara langsung, misalkan di dalam Al-Quran, di dalam hukum syariah ada namanya hukum potong tangan. Itu kan kalau langsung disampaikan kepada masyarakat itu kan ngeri, bayangannya itu ngeri gitu. Kok mencuri tidak sampai 1 juta, tidak sampai 1 juta itu sudah bisa dipotong tangan. Bagaimana kalau yang mencurinya sampai bermiliaran-miliaran? Kalau kita sampaikan pencurian hukum Islamnya itu dipotong tangan, itu kan langsung kepikirannya, wah itu kok ngeri banget gitu. Kalau kita lihat, jadi kalau di jalanan kita lihat orang buntung, akhirnya kita suudon, itu jangan-jangan dulu pernah mencuri gitu. Lihat orang buntung lagi, jangan-jangan pernah mencuri gitu. Jadi kan ngeri kelihatannya. Itu yang terbayang di kebanyakan masyarakat kalau belum paham. Tapi kalau sudah paham, insya Allah, kenapa orang itu dihukum itu? Itu sebenarnya hukuman paling ringan. Termasuk nanti kita berbicara tentang hukum-hukum lapis-lapisan yang banyak. Tapi sebelumnya kita memahami bahwa problem umat Islam itu banyak, kompleks dari A sampai Z. Ya, ada sebab, ada akibat gitu. Tapi problem umat Islam itu sulit untuk diselesaikan. Sulit. Contohnya sekarang ada heboh pajak 12%. Pajak 12%. Kemudian ada berita juga bakal ada beberapa perusahaan PHK massal. Terus bagaimana? Dan ada berita juga pengangguran besar dialami pada tahun 2024 ini. Jadi ada pengangguran, ada PHK massal, malah pajak mau dinaikkan 12%. Itu kan masalahnya tidak sekedar dikasih pekerjaan, tidak sekedar PPN yang tidak jadi, kan banyak hal gitu. Naik PPN 12% saja
itu efeknya banyak. Efeknya banyak. 12% itu kan misalkan kita beli barang nilainya 100.000 di plus 12%, berarti kan berapa? 112.000 bayarnya. Itu kalau 100.000. Coba kalau nilainya itu kita beli motor 30 juta, 12% dari 30 juta berapa? Kan tidak cuma 12.000, lebih dari itu. Belum lagi kalau kita beli mobil misalnya 100 juta, 100 juta dari 12%-nya berapa? 12 juta, kan besar itu. Jadi tidak sepele tentang PPN ini. Itu baru satu hal, belum hal-hal yang lainnya. Jadi problem umat Islam itu banyak sebenarnya. Kalau kita mau telusuri, kalau kita mau list satu persatu, banyak. Nah itu. Belum lagi masalah-masalah yang lainnya di luar itu. Jadi ada namanya kita problem sebab, kemudian nanti ada akibatnya. Kita analogikan ada sebuah bendungan. Ada bendungan Kalikuto misalkan. Bendungan Kalikuto dibuat tinggi untuk menghalangi air supaya tidak kemana-mana, supaya bisa diatur debitnya. Tapi kalau bendungan itu jebol, kira-kira penduduk yang di bawah bendungan itu was-was atau tidak? Kalau misalkan musim penghujan, musim banjir, pasti was-was. Was-wasnya kenapa? Suatu saat bisa jadi air itu meluap ke pemukiman. Nah, kalau bendungan itu jebol. Yang terjadi umat Islam itu sekarang bendungan itu sudah jebol. Bendungannya umat Islam itu sudah jebol. Pelindungnya umat Islam itu sudah jebol. Maka munculnya aturan-aturan yang selain Islam itu ya terjadi, tidak hanya di Indonesia, termasuk di negeri-negeri Arab pun terjadi. Bahkan sekarang misalkan ada Palestina, kemudian baru-baru ini ada Suriah dan negeri Timur Tengah lainnya. Itu semuanya tidak bisa membendung apa yang berasal dari luar Islam. Jadi semuanya itu masuk, baik kebudayaannya, baik itu ekonominya, baik itu pemikirannya dan lain sebagainya. Jadi bendungannya itu sudah jebol. Kalau bendungannya jebol, solusinya apa? Apakah solusinya itu kalau misalkan bendungan jebol kemudian banjir, kita sibuk menutupi pintu-pintu rumah kita, atau seperti apa? Kalau kita hanya sekedar sibuk menutupi pintu-pintu rumah kita, pagar-pagar rumah kita ditinggikan, sementara bendungannya itu masih dibiarkan jebol, maka sampai kapanpun tidak akan selesai masalahnya. Nah, itu yang terjadi. Jadi sampai kapanpun tidak akan selesai kalau masalah pangkalnya itu kita tidak selesaikan. Lalu apa yang disebut masalah pangkalnya itu? Bendungannya bagi umat Islam itu apa? Ya pelindung umat Islam. Siapa pelindung umat Islam? Kalau dulu kita kenal ada Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabatnya, maka Rasulullah dan para sahabatnya itulah pelindung umat Islam dengan sistem yang beliau bawa. Tapi setelah beliau meninggal, maka digantikan oleh para sahabatnya, Khulafaur Rasyidin, sahabat Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman, Ali, gitu ya. Lalu ketika mereka sudah tidak ada lagi, digantikan dengan yang lainnya sampai ke pada
masanya Utsmani. Utsmani itu 1924 sudah tidak ada, sudah diruntuhkan. Sudah diruntuhkan itu ibaratnya pemerintahnya dihilangkan. Ibaratnya kalau Indonesia tiba-tiba Pak Prabowo kemudian diruntuhkan. Seperti halnya dulu reformasi, masa pemerintahnya Pak Harto diruntuhkan. Lalu penggantinya apa? Penggantinya apa kan gitu. Kalau dulu masa reformasi diganti dengan sistem yang kira-kira sama seperti sekarang ini. Tapi kalau dulu umat Islam digantikan yang tadinya Islami digantikan dengan sistem yang tidak Islami semuanya. Itu yang terjadi. Umat Islam itu dulu pernah masanya berjaya di masanya Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian runtuh, kemudian hilang sampai sekarang tidak ada pelindungnya tadi ya. Lalu bagaimana solusinya? Kalau ibaratnya tadi pelindung umat Islam itu bendungan, berarti solusinya adalah bikin bendungan lagi, kan gitu. Bikin bendungan lagi. Kalau tidak bikin bendungan, maka aturan-aturan Islam itu tidak bisa dilakukan. Tidak bisa dilakukan. Nah, maka ini nanti kita akan bahas satu permasalahan pokok dari umat. Nah, bagaimana kalau ini tidak dilakukan, maka problemnya itu bermasalah seterusnya. Nah, di sini ada contoh kasus hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Nah, intinya berzina duluan sebelum nikah. Nah, kira-kira solusinya apa, Ibu? Solusinya kalau hamil duluan gimana? Dinikahkan ya biasanya. Dinikahkan sembunyi-sembunyi kan gitu. Biasanya begitu ya. Nah, di masyarakat. Padahal kalau kita melihat hukum Islam, orang yang berzina laki-laki dan perempuan kalau dia masih belum nikah sebelumnya, dia dicambuk. Dicambuk kalau belum nikah sebelumnya. Tapi kalau sudah pernah nikah, dia baru dirajam. Dirajam itu dipendam, tinggal kepalanya saja, kemudian orang kalau lewat suruh melemparin pakai batu sampai meninggal. Nah, itu kan ngeri. Kalau kita bayangkan itunya saja. Jadi hamil di luar nikah, solusinya apa? Kalau solusinya itu dinikahkan saja dua orang ini, itu nanti ada hukum-hukum lain. Hukum nasab anaknya itu bagaimana? Kalau perempuan, wali nikahnya siapa? Kan itu harus dipikirkan juga gitu. Dan bisa sembarangan. Itu. Iya kalau nikahnya itu sama orang yang menghamili. Bagaimana kalau dinikahkan dengan orang yang bukan orang yang menghamili itu? Berarti beda lagi, beda bapak lagi. Itu kan banyak masalah nanti kalau itu diteruskan. Nah, kisahnya ada seorang wanita yang telah berpacaran selama 4 tahun. Kemudian hamil 4 bulan. Kemudian 4 bulan yang lalu dia telah dicampakkan oleh pacarnya, ditinggalkan oleh pacarnya karena ketahuan hamil. Padahal pacarnya tidak mau hamil, gitu. 4 bulan yang lalu dia telah diusir oleh orang tuanya. Nah, sudahlah ditinggal oleh pacarnya, kemudian diusir oleh orang tuanya. Nah, itu gimana nasibnya? Kemudian sekitar 4 bulan yang akan datang, anaknya mau lahiran. Nah, gimana coba? Gimana menghadapi kalau ibu-ibu di situ posisinya seperti apa itu? Mikirnya itu kayak apa? Ada wanita
berpacaran 4 tahun, hamil 4 bulan. 4 bulan yang lalu ditinggal oleh pacarnya. 4 bulan yang lalu juga diusir oleh orang tuanya. Kemudian 4 bulan lagi mau lahiran. Nah, tapi wanita ini pengen tobat. Nah, sudah sadar dia pengen tobat. Lalu solusinya apa kira-kira? Pacarnya tidak ada yang bertanggung jawab. Orang tuanya biarkan, malah diusir. Berarti sendirian dia. Nah, tapi pengen tobat karena sudah mentok dia, mikirnya susah. Ternyata wanita ini kemudian mencoba berhadapan atau menghadap ke seorang ustadz. Nah, dia berkonsultasi, pengen masalahnya selesai secara Islam. Jadi diselesaikan secara Islam. Jadi kalau jawabannya kira-kira ustadz tadi gimana? Kalau diselesaikan secara Islam, berarti solusinya apa? Hukumannya wanita tadi dicambuk. Ya kan? Kalau diselesaikan pengennya secara Islam harus dicambuk. Gitu ya. Dicambuk 100 kali. Jangan dibayangkan cambuknya itu kayak cambuk mainan barong-barongan itu ya. Enggak, cambuknya itu cambuk rotan. Kayak di kurang lebih minimal kayak di Aceh. Itu pakai rotan panjang gitu kan. Nah, itu bayangkan 1 kali saja itu sudah bekas. Kalau dibiarkan pun dia melepuh. Itu baru 1 kali, kalau 100 kali. Nah, itu hukumannya. Jadi kalau wanita tadi berkonsultasi kepada ustadz, kemudian dijawab oleh ustadznya, ya kamu harus dicambuk 100 kali. Sesuai Al-Quran, surat An-Nur ayat 2. Dan pelaksanaan hukuman itu harus ditonton oleh orang banyak. Nah, ini harus banyak orang dilihat, orang yang beriman. Kemudian apakah wanita tadi akan menerima solusi itu? Nah, mau enggak? Ibu-ibu mau enggak? Nah, kalau dihadapkan dengan kondisi itu, pengen tobat tapi harus dicambuk 100 kali, ditonton orang banyak. Yang tadinya pengennya mungkin tidak ketahuan, dia hamil duluan disembunyikan. Ternyata kalau melaksanakan hukum Islam dia harus ditonton oleh banyak orang, berarti kan ketahuan. Nah, apakah itu menyelesaikan permasalahan secara manusiawi menurut wanita tadi? Kalau harus dicambuk, nah, kira-kira ada solusi lain atau tidak gitu kan? Kalau dicambuk mungkin wanita tadi mikirnya jangan, tidak bisa, tidak mampu gitu ya. Pengennya apa? Ini berhubung ustadznya itu ustadz masih muda, ternyata wanita tadi pengennya, ya ustadz tolong nikahi saya. Nah itu kan repot lagi itu. Jadi wanita tadi tidak mau dicambuk tapi pengen tobat. Kemudian solusinya yang dia tawarkan, ustadz tolong nikahi saya gitu, supaya solusinya selesai masalahnya. Kira-kira mau enggak ustadznya? Biasanya lihat-lihat dulu wanitanya, ya. Nah, sepintas kalau misalkan ustadz tadi itu menerima, ya, seakan-akan wanita tadi bahagia, senang, ada solusinya. Wanita tadi masalahnya selesai. Wanita tadi punya suami, ustadz lagi. Wanita tadi punya bapak, calon bapak dari anaknya. Kan selesai itu masalah. Kira-kira begitu singkatnya. Tapi ada yang kelupaan.
sumber masalahnya itu belum dilirik. Sumber masalahnya apa? Sumber masalahnya apa? Jadi kalau misalkan Ustadz tadi menerima si wanita tadi untuk dijadikan istri, maka kalau ini tersiar kabar kepada orang lain, kalau muncul ada wanita-wanita lain yang juga kasusnya sama, maka tidak menutup kemungkinan wanita-wanita lain itu akan menghampiri ustadznya minta solusi yang sama. Ya Ustadz, ini ada lagi minta dinikahi lagi. 2. Ada lagi, satu lagi. Ustadz kan masih bisa nambah jadi 3. Ada kasus lagi, Ustadz minta lagi dinikahi lagi sampai 4. Kira-kira begitu kalau solusi tadi dikerjakan. Jadi banyak wanita berbondong-bondong menghadap Ustadz muda tadi, berharap masalahnya diselesaikan dengan cara dinikahi. Tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena apa? Seorang laki-laki, seorang ustadz itu kan maksimal 4 orang, ya kan? Tapi kalau kasusnya lebih dari itu, siapa yang mau nanggung? Berarti kan tidak ada penyelesaian kalau gitu. Selesaikan masalahnya tidak ada. Gitu. Kalau ada 10 orang, ada 50 orang, siapa yang bisa nanggung? Kan repot kalau kayak gitu. Jadi kita harus temukan dulu sumber masalah utamanya. Sumber masalah utamanya harus ketemu, baru nanti kita bisa memberikan solusi yang islami. Kalau sumbernya aja belum ketahuan, maka solusi-solusi yang seakan-akan islami tadi, seakan-akan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Gitu. Jadi kalau ada tagline menyelesaikan masalah tanpa masalah, ini justru menambah masalah gitu. Banyak masalah gitu. Jadi kita harus temukan dulu sumber penyebabnya apa. Kira-kira kalau ada orang pacaran itu di negeri ini boleh atau tidak? Dilarang atau tidak, ibu-ibu? Ada larangannya enggak di undang-undang? Enggak ada. Orang mau pacaran, mau kumpul kebo, mau berzina, suka sama suka, itu enggak ada aturan yang menjerat hukum. Enggak ada undang-undangnya. Gitu. Kita bisa melihat beberapa berita-berita yang sebelumnya, ada kasus-kasus misalkan kasus hamil di luar nikah gitu ya, ketahuan memang di luar nikah, tapi itu karena suka sama suka nggak bisa dilaporkan, nggak ada pelaporan, ini dijerat hukum, nggak ada yang bisa membuat mereka itu dipenjara, nggak bisa, atau dihukum, nggak bisa, karena sistem aturannya nggak ada. Jadi pangkal kenapa masalah itu terjadi, kita harus paham. Pangkal utamanya itu tidak ada aturan yang mengatur. Jadi orang bisa bebas pacaran, orang bisa bebas berhubungan suka sama suka tadi, gitu ya. Kalau perkosaan mungkin bisa dilaporkan perkosaan, tapi kalau suka sama suka tidak ada unsur hukumnya, tidak bisa. Maka itu kita harus memahami sumber penyebab masalah itu. Yang pertama adalah diterapkannya sistem yang rusak. Itu sistemnya tidak mengatur secara islami, gitu ya. Muncul kebebasan individu, masyarakat bebas beraktivitas sesuka hati. Setiap individu bebas bergaul, bebas berpakaian, gitu ya, bebas macam-macam. Pergaulan bebas itu di mana-mana, baik yang masih anak-anak SD, gitu ya,
sampai yang sudah tua pun ada gitu ya, pergaulan bebas itu. Dengan itu banyak muncul problem sosial. Contohnya salah satunya tadi kasus hamil di luar nikah. Coba kalau undang-undangnya mengatur pacaran itu tidak boleh. Kemudian kalau memaksa berzina hukumannya potong bukan potong ya. Jadi dirajam atau dicambuk. Nah, itu ya. Kalau potong itunya ya repot itu nanti ya. Nah, jadi kalau itu diterapkan misalkan, itu kemungkinan perbuatan-perbuatan di masyarakat itu akan kecil, gitu. Bahkan bisa jadi tidak ada. Ini ada sedikit data di Indonesia sendiri, setiap 4 jam sekali itu terjadi pemerkosaan. 4 jam sekali. Itu baru 25% dari kasus pemerkosaan yang dilaporkan. Itu baru perkosaan, belum yang suka sama suka, ya, pacaran tadi. Ya, jika hukuman cambuk itu diterapkan, nah kira-kira berapa banyak yang bakal dihukum, kan gitu, banyak bener. Ada juga data di Jakarta, setiap 3 bapak, nah ini bapak-bapak ini, setiap 3 bapak, 2 diantaranya pernah selingkuh. Nah, selingkuh itu berarti intinya berzina. Dari 3 bapak, 2-nya pernah berzina. Kalau dihukum dengan hukuman cambuk, oh berarti kalau bapak-bapak sudah rajam berarti. Kalau dihukum dengan hukuman rajam, berarti misalkan ya, jika 3 juta bapak, maka 2 jutanya harus mati dirajam. Ayo kan, banyak bener berarti ya. Kan repot, ibu-ibunya yang pikiran juga. Gimana nafkahnya kan gitu, macam-macam. Itu di Jakarta, belum di tempat lainnya. Itu data yang sudah lama. Lalu bagaimana sistem Islam itu mengatasinya itu? Kan gitu. Ini yang akan kita bahas. Kira-kira bapak-bapak ibu-ibu sekalian, sebelum kita buka lapis-lapisnya hukuman dalam Islam, langsung misalkan tiba-tiba dihukum cambuk sama rajam, itu setuju atau tidak Ibu? Tidak atau setuju? Setuju atau setuju? Jadi kalau siap ya, kalau ada pemuda sekitar sini pacaran ketahuan berzina, cambuk gitu ya. Kira-kira orang tuanya nangis enggak? Nangis ya. Kalau kita melihat langsung kepada pokok pangkalnya. Nah, tapi ternyata hukum Islam itu lapis-lapisannya banyak. Di sini saya sampaikan ada 10. Nah, sebelum hukuman itu dilakukan. Lapisan yang pertama. Lapisan pertama sebagai muslim itu dibekali dengan keimanan seseorang. Jadi iman seseorang itu berpengaruh. Maka ada beberapa kisah Nabi, ya. Nabi siapa Ibu yang sudah ditawari atau sebuah kamar berduaan tapi menolak untuk berzina? Nah, Nabi Yusuf. Itu kan kalau tidak kuat-kuat iman, tidak bisa. Jadi lapisan pertama harus dibekali dengan keimanan. Kalau imannya kuat, insya Allah bisa ditangkal. Mau berzina, biasanya kan pacaran, yuk keluar malam mingguan gitu ya, nonton apa gitu ya. Kalau tidak di kafe, duduk ngobrol, ngopi gitu ya, itu masih yang awal-awal. Nanti kedua nanti pegangan tangan.
nanti apalagi macam-macam sampai terusan gitu ya. Nah itu kalau udah dibekali keimanan, nah itu jebol. Itu lapis yang pertama. Tapi manusiawi ya, kalau apalagi kita ya, gampang imannya jebol gitu ya. Tapi semoga tidak, insya Allah. Kalau misalkan jebol lapisan yang pertama, masih ada lapisan kedua. Perintah Islam menundukkan pandangan. Itu kan lapisan pertama, keimanan dalam hati. Lapisan kedua, pandangannya dibatasi, menundukkan pandangan. Jadi kalau ada kita keluar rumah atau jalan-jalan, ada pakaian-pakaian yang sembriwing gitu ya, nah mata kita ditundukkan, nah itu ya. Tapi ya tetap ngelihat, bukan berarti nggak lihat sama sekali gitu. Maksudnya ya lihat jalan gitu. Lapisan kedua, ditundukkan pandangannya. Kalau tidak melihat sesuatu, pasti kan susah untuk membayangkan apa yang dilihat. Ya lihatnya tanah aja kan gitu. Nah, jadi lihatnya ya apa yang di bawah. Tapi kalau lapisan kedua, jadi ada kisahnya itu, seseorang naik kereta, gitu ya. Naik kereta, posisinya duduk, sudah duduk. Berhubung keretanya penuh, ada cewek masuk, ada wanita masuk. Ternyata pakaiannya kurang bahan, pakaiannya pendek. Ya namanya orang-orang ini sudah duduk, posisinya kan pas di tengah, mau nunduk kelihatan, mau naik juga tambah kelihatan kan gitu, repot juga kan gitu. Itu lapisan kedua, ada kalanya ya jebol juga, iman jebol, menundukkan pandangan jebol juga. Masih ada lapisan ketiga, menutup aurat. Ini penting. Baik laki-lakinya ditutup auratnya, perempuannya juga ditutup auratnya. Tadi kalau orang naik kereta mau nunduk kelihatan, mau naik kelihatan juga, tapi kalau sudah tertutup aurat, itu kan lebih aman. Auratnya tertutup, dan mau lihat apa? Kan sama aja gitu. Jadi kalau ditutup auratnya, insya Allah lebih terjaga pandangannya maupun imannya. Tapi ada pula sekalipun sudah ditutup auratnya, jebol juga. Karena beberapa itu ada berita-berita yang begitu. Berita-beritanya itu ya ternyata orang-orang yang sudah menutup aurat gitu. Sudah menutup aurat tetap saja jebol gitu. Termasuk mungkin di negeri-negeri Arab itu kan kebanyakan menutup aurat gitu ya. Tapi ya di sana juga tidak kalah juga hal-hal yang seperti itu gitu. Ada juga seperti itu. Maka muncul lapisan yang keempat. Lapisan keempat, Islam menjaga masyarakatnya dengan larangan ikhtilat, bercampur baur. Kenapa tadi menutup aurat itu kok juga bisa jebol? Karena ikhtilat, campur baur, senggol-senggolan, kerumpulan di bis, di kereta, desak-desakan, itu kan nempel-nempelan gitu kan. Itu juga pengaruh. Maka Islam melarang ikhtilat, tidak boleh bercampur baur. Tapi sekalipun sudah dilarang seperti itu, masih bisa jebol enggak? Masih. Imannya jebol, menundukkan pandangan jebol, menutup aurat jebol juga, larangan ikhtilat jebol juga. Karena apa? Sekarang zamannya gadget. Menundukkan pandangan itu kan dunia nyata. Sekarang menundukkan pandangan, lihatnya HP.
Itu kan di HP munculnya banyak lagi gitu. Sekalipun dilarang ikhtilat, nah, iya memang dia tidak ikhtilat gitu ya, tapi bisa menundukkan pandangan, tapi menundukkan pandangannya di depan HP ada pornografi, kan gitu. Lapisan keempat, larangan pornografi itu harus ada undang-undangnya, dilarang pornografi itu, termasuk porno aksi dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau itu diterapkan, insya Allah semakin sedikit peristiwa-peristiwa pelecehan seksual, peristiwa-peristiwa perzinahan dan lain sebagainya. Itu lapis 1, 2, 3, 4, 5, sudah 5. Kira-kira sudah selesai belum untuk menjaga masyarakat itu supaya tidak terjerumus kepada perbuatan yang tadi bisa sampai ke hamil di luar nikah. Ternyata masih bisa jebol juga. Namanya pornografi itu tidak hanya di HP, di laptop juga bisa, termasuk di televisi. Nah, televisi mungkin pertamanya kita melihatnya berita, tapi setelah iklan, itu muncul iklannya macam-macam. Nah, kalau tidak difilter ya sama aja jebol juga. Maka muncul lapisan yang keenam, sistem pendidikan Islam. Ini harus diatur sejak dini. Nah, sejak kecil sampai dewasa juga harus diatur sistem pendidikannya, harus sesuai Islam. Nah, supaya masyarakat juga paham tentang hukum Islam, tentang pergaulan dalam Islam. Sekalipun itu nanti masih jebol, masih ada lapisan yang ketujuh. Nah, biasanya orang berzina, orang pacaran lama-lama, itu kan mikirnya nikah itu repot. Nah, nikah itu mahal, kan gitu. Nanti kalau nikah itu dia harus resepsi, malah orang tuanya itu pengennya di hotel, ini itu dan sebagainya, biaya resepsinya itu mahal. Biasanya begitu pikirannya orang. Makanya negara itu harus memudahkan untuk nikah. Ini lapisan yang ketujuh. Jadi kemudahan untuk menikah, baik bagi orang-orang yang masih jomblo, anak-anak muda, maupun orang-orang yang sudah tua, maksudnya dewasa, maksudnya bapak-bapak. Jadi bapak-bapak kalau mau nambah ya difasilitasi gitu oleh negara, dipermudah. Nah, yang terjadi enggak sekarang, ada yang PNS itu kalau tidak salah tidak boleh poligami, ya enggak? Nah, kalaupun boleh, urusannya ngurus dulu jelimet, susah jelimet ngurusnya. Nah, itu kan berarti mempersulit. Belum lagi aturan yang lain, kalau mau berpoligami harus minta izin istri satu, harus pakai tanda tangan, harus ini dan sebagainya. Pokoknya banyak hal sehingga bapak-bapak itu ya bisa jadi kenapa ada perselingkuhan, kenapa masih banyak dunia malam, yaitu salah satunya mungkin karena kesulitan untuk menikah lagi, termasuk mikir biayanya gimana gitu. Tapi kalau itu masih jebol juga, ada lapisan yang ke-8, sistem ekonomi Islamnya diatur. Sistem ekonominya harus sesuai Islam. Nah, tadi mikir ekonomi, nikah itu susah, nikah itu mahal, gimana ngerawat anak. Nah, kalau sistem ekonominya itu sistem ekonomi Islam, maka tidak mungkin itu dipikirkan sulit-sulit, pasti mudah. Karena apa? Sistem ekonomi Islam, minimal ekonomi Islam itu mengatur setiap manusia, setiap penduduk
setiap warga terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dasarnya apa? Sandang, pangan, papan, itu minimal, termasuk obat-obatan. Nah, obat-obatan itu mestinya gratis atau minimal murah. Ya kalau sandangnya ada, pangannya ada, papan rumah ada, obat-obatan ada, lalu mikir apa lagi? Kan bisa hidup mudah, jangan mikir macam-macam. Maka tidak akan mikir yang lain-lain gitu. Sistem ekonominya mudah. Banyak, mohon maaf, pekerja seks komersial PSK itu salah satunya kadang-kadang alasannya karena ekonomi, gitu ya. Ekonominya susah, maka dia jual diri, kan gitu. Tapi kalau dia dihidupi dengan baik oleh negara, maka tidak mungkin ada seperti itu, gitu loh. Nah, itu lapisan yang ke-8. Masih 2 lagi. Yang ke-9, tadi mudahnya nikah itu dibarengi oleh kebolehan poligami. Ini harus diatur. Yang ke-9, boleh poligami. Sehingga perselingkuhan, perzinahan itu tidak ada, harapannya seperti itu. Jadi mudah. Terus yang terakhir, ini lapis-lapisan hukum Islam yang ini semoga membuka pemahaman kita bahwa hukum Islam itu sebenarnya tidak kejam gitu loh, tidak ngeri kalau kita melihat itu lapis-lapisannya. Yang pertama imannya, kalau imannya sudah kuat. Yang kedua tundukkan pandangan, kemudian menutup aurat, larangan ikhtilat, pornografi tidak ada, sistem pendidikannya pendidikan Islam, mau nikah dipermudah, kurang ekonomi, ekonominya disiapkan oleh negara, mau poligami dibolehkan oleh negara. Maka lapisan yang terakhir, lapisan yang ke-10 ini akan sangat wajar kalau masih ada orang yang ngeyel, dia pacaran, dia berzina, kemudian tidak mau dihukum. Padahal kalau dihukum, dia itu gugur dosanya, selesai. Di dunia ini sudah selesai. Di dunia ini dosanya selesai. Kalau anak-anak tadi berzina, anak-anak muda berzina, kemudian dicambuk 100 kali, maka dosanya selesai. Itu. Dibandingkan dia di penjara sampai 10 tahun pun, kalau tidak dicambuk sesuai Islam, maka dia masih menanggung hukuman Islam, masih ada dosa tanggungan. Tapi kalau sudah dihukum sesuai Islam, maka sudah selesai, gugur. Nah, ini yang lapis ke-10 itu dihukum rajam jika tetap nekat melakukan perzinahan tadi, hamil di luar nikah. Jadi kalau kita punya anak gitu ya, yang sudah dewasa, dilarang pacaran, kalau mau melampiaskan hawa nafsunya, nikahkan aja langsung, selesai, gitu ya. Kalau tidak seperti itu, yaitu maka muncul masalah-masalah yang lainnya. Jadi kalau tetap nekat melakukan seperti itu, maka hukuman rajam bagi bapak-bapak misalkan, atau orang yang sudah pernah nikah, itu sangat wajar. Lah bapak-bapak misalkan mau nikah lagi, boleh difasilitasi, bahkan mungkin dibiayai. Nah kalau seperti itu disediakan, ya dia tetap melakukan perzinahan, itu kan kebangetan, kan gitu. Termasuk yang ibu-ibu selingkuh gitu ya, ada juga yang seperti itu. Kadangkala karena ditinggal suaminya lama, kemana gitu ya, jauh kerjanya,
istrinya sendirian. Maka hukum Islam itu pasti nanti akan mengatur itu, baik laki-laki maupun perempuannya, supaya semuanya itu terpenuhi, kebutuhan biologisnya maupun yang lainnya. Maka akan sangat wajar hukum Islam itu diterapkan ketika semuanya itu tersistem dengan baik. Jadi ini problem sistemnya, problem sumber pokoknya. Adanya kasus-kasus perzinahan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya, itu karena pangkalnya itu tidak ditangani. Ibarat tadi tanggul itu jebol, itu ya, tanggulnya tidak dibangun lagi, tanggulnya masih dibiarkan, sementara kita sibuk mengurusi yang kecil-kecil, parsial, gitu ya. Maka muncul tadi minta ustadznya yang menikahi. Kurang lebih seperti itu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kira cukup. Sudah setengah 10 kurang. Mungkin demikian kajian pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.